Lantai kayu itu berderit pelan tepat di belakangku. Padahal, aku berdiri sendirian di ruang tamu rumah tua yang seharusnya kosong. Lampu berkedip sekali, lalu stabil, seolah rumah ini baru saja bernapas. Udara terasa terlalu dingin untuk siang hari. Dan pintu belakang yang kukunci tadi pagi, kini terbuka beberapa sentimeter. Aku tidak berani bergerak, hanya mendengar detak jantungku sendiri. Terlalu keras, terlalu cepat. Ada perasaan telanjang, seperti seseorang sedang mengamatiku dari sudut gelap yang tidak bisa kulihat. Aku menunduk, dan di atas meja kayu itu tergeletak sesuatu yang tidak pernah ada di sana sebelumnya. Sebuah amplop tipis, usang, dengan sudut terlipat rapi. Aku berhenti bernapas sejenak. Dalam keheningan itu, satu detail kecil menghantam kesadaranku. Tanggal keberangkatan yang tercetak di atas tiket. Dan saat itu, aku sadar hidupku telah dibangun di atas kebohongan yang sangat rapi. Ruangan menjadi sunyi, terlalu sunyi, seperti menunggu reaksiku. Pernahkah kamu menemukan sesuatu yang membuat seluruh masa lalumu runtuh dalam 1 detik? Langkahku terhenti tepat di ambang pintu ruang tengah. Bau kayu tua yang lembab bercampur sesuatu yang asing, seperti parfum lama yang seharusnya sudah hilang bertahun-tahun lalu. Aku menarik napas, pelan, seolah suara napasku sendiri bisa memancing sesuatu bergerak. Rumah ini selalu sunyi, tapi kali ini sunyinya terasa salah. Aku menutup pintu perlahan. Kunci berputar, klik kecil terdengar terlalu keras. Cahaya siang menembus jendela besar yang berdebu, membelah ruangan menjadi garis-garis pucat. Partikel debu melayang malas, seperti enggan jatuh. Disinilah semuanya dimulai. Rumah tua peninggalan keluarga, yang jarang sekali kudatangi, kecuali saat benar-benar terpaksa. Aku datang hari itu dengan niat sederhana. Membersihkan beberapa barang, memastikan atap belum bocor, lalu pergi sebelum senja. Tidak lebih. Namun mataku langsung tertarik pada meja kayu di tengah ruangan. Meja itu kosong setiap kali aku datang. Selalu. Tapi kini ada sesuatu di atasnya. Sebuah amplop tipis. Warnanya pudar, sudutnya rapi, seolah diletakkan dengan sengaja. Aku tidak langsung mendekat. Ada jeda aneh di dadaku. Firasat kecil yang menahan kakiku. Rumah ini menyimpan terlalu banyak kenangan samar. Tertimbun, tidak lengkap, dan seringkali terasa seperti bukan milikku sepenuhnya. Aku melangkah pelan. Papan lantai berderit di bawah kakiku, satu persatu, seperti menghitung jarak antara aku dan sesuatu yang tidak kuinginkan. Amplop itu ringan ketika kuangkat. Terlalu ringan untuk terasa penting, tapi cukup berat untuk membuat tanganku gemetar. Aku membuka perlahan. Di dalamnya, selembar tiket pesawat. Jakarta, London. Aku menelan ludah. Bukan karena kota itu, bukan karena jaraknya, tapi karena tanggal yang tercetak jelas di sudutnya. Tanggal yang tidak mungkin kebetulan. Aku duduk. Kursi kayu berdecit protes, suaranya menggema di ruangan kosong. Otakku mencoba menolak, mencari penjelasan paling sederhana. Mungkin ini milik orang lain. Mungkin salah simpan. Mungkin tiket lama yang tertinggal bertahun-tahun lalu. Tapi rumah ini terkunci. Tidak ada yang masuk selain aku. Aku menaruh tiket itu kembali ke meja, seperti benda panas. Pandanganku menyapu ruangan. Rak buku tua di dinding kiri. Isinya buku-buku yang tak pernah kubaca. Lemari kaca di sudut, pintunya sedikit terbuka. Tirai tebal bergoyang pelan, padahal jendela tertutup. Tenang, gumamku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku berjalan ke lemari kaca. Di dalamnya, foto-foto keluarga tersusun tidak rapi. Beberapa sudah menguning. Aku mengenali wajah-wajah itu, tapi selalu ada jarak, seperti melihat kenangan orang lain. Ada foto aku kecil, berdiri di depan rumah ini, tersenyum kaku. Aku tidak ingat hari itu. Bau asing itu kembali tercium, lebih kuat di dekat lemari. Aku mengernyit. Parfum itu bukan milikku. Bukan milik siapapun yang kuingat pernah sering datang ke sini. Aku melangkah mundur, tanpa sadar. Lalu berhenti. Sesuatu berubah.
Aku yakin, barusan ada suara langkah di lantai atas. Aku menegakkan badan, menahan napas, hening, tidak ada apa-apa. Mungkin hanya kayu tua memuai. Mungkin hanya imajinasiku sendiri yang terlalu sensitif. Namun dadaku tidak setuju. Aku naik ke lantai atas dengan hati-hati. Tangga berderit setiap kali kakiku menapak. Dinding dipenuhi retakan halus, seperti garis-garis tua di wajah seseorang yang menyimpan rahasia. Di ujung lorong, pintu kamar lama terbuka sedikit. Kamar itu seharusnya terkunci. Aku mendorong pintunya. Udara di dalam lebih dingin. Tirai terbuka, cahaya jatuh tepat ke tempat tidur tua yang seprainya kusut, seolah baru saja diduduki. Aku berdiri kaku, memindai setiap sudut. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa diawasi itu semakin nyata. Seperti ada mata yang mengikutiku dari balik dinding. Aku berbalik hendak keluar ketika mataku menangkap sesuatu di meja kecil dekat jendela. Sebuah kotak kayu. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa surat lama, terikat pita tipis. Tulisan tangan di amplopnya membuat perutku mengeras. Aku mengenalnya. Tulisan itu pernah kulihat ratusan kali, di catatan kecil, di kalender dapur. Aku membuka salah satu surat. Isinya singkat, kalimat-kalimat terputus, penuh penundaan, janji-janji yang tidak pernah ditepati. Nama kota itu muncul lagi. London. Tanganku gemetar. Ingatanku bergerak, tapi tidak pernah sampai utuh. Ada potongan suara, potongan wajah, potongan pertengkaran yang tidak pernah benar-benar kuingat akhirnya. Aku tahu ada sesuatu yang pernah direncanakan, sesuatu yang gagal, sesuatu yang selalu kami hindari untuk dibicarakan. Aku turun kembali ke ruang tengah dengan kepala penuh. Tiket itu masih di sana, diam, menunggu. Rumah ini terasa semakin sempit, seolah dindingnya mendekat perlahan. Aku duduk lagi. Jam dinding tua berdetak pelan. Setiap detiknya seperti penekanan. Aku mengambil ponsel, hampir menelepon seseorang, lalu mengurungkan niat. Apa yang akan kukatakan? Bahwa aku menemukan tiket ke London. Di rumah kosong dan merasa diawasi, aku mengusap wajah. Kelelahan datang tiba-tiba, berat, seperti beban lama yang baru sekarang diangkat ke permukaan. Aku melihat tanggal di tiket itu sekali lagi. Tanggal itu, hari ketika hidupku berubah arah. Hari ketika seseorang menghilang dari hidupku tanpa penjelasan yang pernah benar-benar masuk akal. Hari yang selalu kupikir sudah kuterima. Ternyata belum. Aku berdiri, mengambil jaketku, niat awal untuk segera pergi berubah, menjadi keinginan kuat untuk tinggal lebih lama. Rumah ini jelas menyimpan lebih banyak dari yang kutahu. Dan tiket itu bukan kebetulan, bukan barang terlupa. Ini pesan, atau peringatan. Aku menatap pintu belakang. Masih sedikit terbuka, sama seperti saat pertama aku masuk. Angin dingin menyusup masuk, membawa bau asing itu sekali lagi. Kecurigaan kecil yang tadinya bisa kuabaikan kini berubah menjadi dorongan yang tidak bisa kutahan. Aku harus tahu siapa yang meninggalkan tiket itu. Dan kenapa sekarang? Jam berdetak lagi. Rumah ini akhirnya mulai berbicara. Aku terbangun sebelum subuh, dengan perasaan bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar tidur. Tidak ada suara keras, tidak ada mimpi buruk yang bisa kuingat. Hanya tekanan di dada, seperti ada sesuatu yang belum selesai dan menolak menungguku bangun sepenuhnya. Cahaya pagi masuk tipis melalui celah tirai, debu berkilau sebentar lalu jatuh. Aku duduk lama di tepi sofa, menatap meja tempat tiket itu kutinggalkan semalam. Masih di sana, tidak berpindah. Entah kenapa, itu justru membuatku lebih gelisah. Aku berdiri dan membuka lemari arsip di sudut ruangan. Lemari tua berwarna hijau kusam. Kuncinya sudah lama rusak. Di dalamnya, map-map coklat tersusun seadanya. Bau kertas lama langsung menyergap, berat dan kering, seperti ruangan yang jarang disentuh. Aku menarik satu map, lalu yang lain. Akta, surat tanah, catatan pajak. Hal-hal yang terlihat normal, membosankan, aman.
Aku hampir menutupnya kembali ketika menemukan satu map tanpa label. Isinya tidak banyak. Beberapa lembar fotokopi, potongan surat kabar, dan catatan tangan yang tulisannya tidak rapi. Tanggal-tanggalnya meloncat, tidak berurutan. Aku membaca pelan, berulang, mencoba menemukan pola. Ada nama-nama yang kukenal, tapi muncul dalam konteks yang terasa asing. Keputusan-keputusan besar yang seharusnya kuingat, tapi tidak. Aku menghela napas panjang. Otakku mencoba menyusun ulang masa lalu seperti potongan puzzle yang gambarnya sudah pudar. Langkah kakiku membawaku ke kamar belakang. Kamar ini selalu kukunci. Entah sejak kapan. Di bawah tempat tidur, aku menemukan sebuah kotak kardus kecil. Di dalamnya, foto-foto lama, banyak yang terpotong. Wajah seseorang sengaja dihilangkan dari bingkai. Aku meraba tepi foto itu. Bekas guntingnya kasar, tergesa-gesa. Siapa yang dipotong? Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke ranjang. Rumah ini terasa semakin sempit. Setiap ruangan seperti menyimpan napasnya sendiri, menunggu aku menyebut sesuatu yang seharusnya tidak kusebut. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari adikku. Masih di rumah tua? Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Tidak ada kata-kata yang terasa tepat. Aku berdiri dan berjalan ke dapur. Keran menetes pelan. Tik, tik, seperti hitungan mundur. Aku mematikan keran, tapi suara itu tetap terngiang di kepala. Di laci dapur, aku menemukan buku catatan kecil. Sampulnya sudah rusak, halamannya menguning. Catatan belanja, jadwal, dan di antara itu semua, kalimat-kalimat pendek yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Jangan bilang siapa-siapa. Pastikan dia pergi tepat waktu. London bukan pilihan, tapi keharusan. Tanganku berhenti. Aku membaca ulang. Kalimat-kalimat itu tidak bertanggal, tapi tintanya sama. Ditulis oleh tangan yang sama. Aku tahu tulisan ini. Aku hanya tidak ingin mengakuinya. Aku menutup buku itu cepat, seolah takut ada seseorang yang melihatku membacanya. Perasaan diawasi kembali muncul, lebih kuat. Aku menoleh ke jendela. Tidak ada apa-apa di luar, hanya halaman belakang yang ditumbuhi rumput liar. Aku berjalan ke ruang tengah lagi. Cahaya matahari kini lebih terang, tapi tidak menghangatkan. Aku menyebar semua temuan di atas meja. Tiket, foto, surat, catatan. Polanya mulai terlihat, dan itu membuatku mual. Ada seseorang yang selalu muncul di pinggir cerita hidupku. Tidak pernah di tengah, tidak pernah disebut, tapi jejaknya ada di mana-mana. Aku menutup mata, mencoba mengingat. Percakapan yang terpotong. Saran yang terdengar masuk akal saat itu. Keputusan yang kuambil dengan yakin, tanpa tahu siapa yang sebenarnya mengarahkannya. Ini cuma kebetulan, bisikku, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Langkah kaki terdengar dari luar. Aku menegang. Pintu depan diketuk pelan. Aku tidak langsung membuka. Detik berlalu. Ketukan lagi, sedikit lebih keras. Ini aku. Suara itu terdengar akrab. Aku membuka pintu sedikit. Tetanggaku Pak Rudi berdiri dengan senyum tipis. Lampu rumah nyala dari subuh. Kupikir ada apa? Cuma beres-beres. Jawabku singkat. Matanya melirik ke dalam, ke meja yang penuh kertas. Rumah ini selalu bikin orang susah tidur, katanya. Lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Aku menutup pintu. Jantungku berdetak tidak teratur. Bahkan kalimat sederhana terdengar seperti peringatan. Aku kembali ke meja. Di balik salah satu foto, ada tulisan pensil yang hampir hilang. Sebuah nama. Singkat. Terlihat sepele. Namun begitu kubaca, udara di ruangan terasa berubah. Nama itu sudah lama tidak kusebut. Sudah lama dianggap tidak relevan, tidak penting, tidak ada hubungannya lagi dengan hidupku. Seseorang yang dulu sering ada di sekitar, lalu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah berperan apapun. Ternyata aku salah. Aku duduk diam, menatap nama itu lama sekali. Jam dinding berdetak mengisi keheningan yang menekan. Semua kecurigaan yang selama ini samar kini menemukan bentuknya. Dan bentuk itu menakutkan,
Bukan karena asing, tapi karena terlalu dekat. Nama itu memaksa masa lalu yang kupendam rapi untuk bangkit kembali. Aku menjatuhkan foto itu ke lantai. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi dadaku runtuh seperti ada sesuatu yang pecah di dalam. Nama itu terus terngiang, sederhana, pendek, tapi cukup untuk mengoyak lapisan tipis yang selama ini melindungiku dari ingatan sendiri. Aku berdiri terlalu cepat. Dunia berputar sebentar. Rumah ini seolah ikut bergerak. Dinding-dindingnya bergeser pelan, menutup jalan keluar yang tak pernah kusadari ada. Aku memegang sandaran kursi, menarik napas pendek-pendek. Tidak ada lagi penyangkalan yang terasa masuk akal. Aku tahu siapa dia. Aku selalu tahu. Aku hanya memilih untuk lupa. Jam dinding berdetak keras, tidak lagi sekadar latar. Setiap detiknya seperti pukulan. Aku berjalan mondar-mandir, berusaha menata ulang pikiranku, tapi semua jalur berakhir di titik yang sama. Percakapan lama yang dulu terasa biasa, kini terdengar berbeda. Nasihat yang dulu kuanggap perhatian, kini berubah menjadi arahan. Setiap keputusan besar dalam hidupku, pekerjaan, pindah kota, hubungan yang kuakhiri tanpa alasan jelas, semuanya seperti jejak kaki yang diarahkan ke satu arah. Aku duduk di lantai, bersandar pada meja. Tiket itu masih di sana. Aku mengambilnya, kali ini tidak ragu. Kertasnya dingin di ujung jariku. Aku menutup mata, dan ingatan itu datang tanpa izin. Suara hujan malam itu, bau tanah basah, kata-kata yang diucapkan dengan tenang, terlalu tenang. Ini yang terbaik, katanya waktu itu. Aku mengangguk, selalu mengangguk, karena aku percaya. Aku membuka mata. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan tua. Ia berubah menjadi ruang interogasi sunyi. Memaksaku duduk berhadapan dengan diriku sendiri. Tidak ada jeruji, tapi aku tidak bisa pergi. Setiap sudut memantulkan kembali pilihan-pilihan yang ternyata bukan sepenuhnya milikku. Aku naik ke lantai atas lagi. Kali ini tanpa ragu. Kamar lama itu terasa berbeda. Lebih sempit. Aku membuka lemari, menarik keluar koper tua yang jarang kubuka. Di dalamnya, pakaian-pakaian lama dan sebuah map tipis berwarna abu-abu. Aku tidak ingat pernah melihatnya. Isinya membuat tanganku mati rasa. Dokumen perjalanan, salinan paspor, formulir yang sudah ditandatangani. Namaku tertera di sana, jelas. Tanggal-tanggalnya cocok dengan tiket itu. Terlalu cocok. Ini bukan rencana spontan. Ini disiapkan dengan rapi. Jauh sebelum aku menyadarinya. Aku tertawa pendek. Suara itu terdengar patah. Bodoh, gumamku. Entah kepada siapa. Ponselku kembali bergetar. Kali ini aku menjawab. Suara adikku terdengar cemas. Kak, kamu yakin baik-baik saja? Aku menatap dinding kosong. Pernah enggak? Kataku pelan. Kamu merasa hidupmu bukan sepenuhnya milikmu? Ia terdiam. Kak, kamu kenapa? Aku menutup telepon tanpa menjawab. Aku kembali ke ruang tengah. Matahari sudah condong, cahaya masuk miring, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan seiring waktu. Bayangan-bayangan itu seperti penonton diam, menyaksikan, aku akhirnya mengerti. Aku menyusun semua dokumen di meja, mencoba berpikir jernih. Logika melawan emosi. Bagian diriku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan rumit, tapi bagian lain, yang lebih jujur, mulai menyambungkan titik-titik dengan kejelasan menyakitkan. Aku tidak pergi ke London karena ingin. Aku disiapkan untuk pergi. Dan lebih buruk dari itu, kepergianku saat itu bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk menghilangkanku dari sesuatu atau seseorang. Keringat dingin muncul di tengkukku. Aku teringat bagaimana mudahnya aku melepaskan semuanya saat itu. Pekerjaan, teman, bahkan hubungan yang nyaris menjadi keluarga. Aku pergi tanpa melawan, tanpa bertanya terlalu banyak. Seolah ada suara yang menenangkan, membisikkan bahwa diam adalah pilihan paling aman. Sekarang aku tahu kenapa. Aku berdiri di tengah ruangan, merasa kecil. Marah datang belakangan, lambat tapi berat. Marah pada dia, marah pada diriku sendiri. Rasa bersalah menyusul, menekan dada, membuat napasku pendek. Aku membiarkan semuanya datang, karena menahannya tidak lagi berguna. Rumah ini menyimpan semuanya, dan aku yang memilih menutup mata. Malam turun tanpa kusadari.
Lampu ruang tengah menyala redup. Bayangan di dinding semakin gelap. Aku duduk diam, mendengarkan suara rumah, kayu memuai, angin menyusup lewat celah. Tidak ada lagi rasa aman di sini. Kenangan-kenangan yang dulu netral kini berubah menjadi bukti. Aku menemukan satu surat terakhir di antara dokumen itu. Amplopnya belum pernah kubuka. Tulisan namaku di depannya rapi, formal. Aku membuka perlahan. Isinya singkat, dingin, seperti laporan. Keberangkatan telah diatur. Pastikan tidak ada yang menanyakan. Ini solusi paling bersih. Aku menutup mata. Kata bersih bergema terlalu lama. Bersih berarti tanpa jejak, tanpa penjelasan, tanpa aku. Aku melipat surat itu kembali. Tanganku tidak gemetar lagi. Ada keheningan aneh di dalam diriku. Seperti setelah sesuatu runtuh dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Aku akhirnya mengerti sepenuhnya. Tiket itu bukan undangan, bukan jalan keluar. Itu alat. Alat untuk menyingkirkanku dari sebuah kebenaran yang tidak boleh muncul. Aku berdiri, mematikan lampu satu persatu. Rumah ini tenggelam dalam gelap, tapi pikiranku justru terlalu terang. Tidak ada lagi ilusi. Tidak ada lagi tempat bersembunyi di balik lupa. Jika dulu aku pergi untuk menghilang, sekarang aku harus bertahan untuk tetap ada. Bertahan menjadi satu-satunya pilihan. Aku tidak langsung tidur malam itu. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar yang masuk tipis lewat celah jendela. Setiap suara kecil terasa diperbesar. Setiap detik terasa seperti keputusan. Jika rencana itu pernah ada, maka bisa jadi belum berhenti. Pikiran itu mengubah segalanya. Aku mulai bergerak pelan, hampir tanpa suara. Mengunci pintu, satu persatu. Memeriksa jendela, gorden, celah ventilasi. Bukan karena yakin ada seseorang di luar, tapi karena aku tidak bisa lagi mengandalkan asumsi lama. Rasa aman yang dulu terasa, otomatis kini harus dibangun dengan kesadaran penuh, langkah demi langkah. Aku memindahkan dokumen penting ke tas kecil. Hanya yang perlu. Surat, salinan, tiket itu sendiri. Aku tidak membawanya keluar rumah. Belum. Rumah tua ini, anehnya, masih terasa sebagai tempat paling aman untuk berpikir. Dan paling berbahaya jika aku ceroboh. Aku duduk lagi, menarik napas panjang. Ketakutan tidak lagi meledak-ledak. Ia mengendap, dingin, membuat pikiranku jernih dengan cara yang tidak nyaman. Aku mulai menelusuri ulang semuanya. Kali ini tanpa emosi berlebih. Apa yang kulihat dulu sebagai kebetulan, kini kuperlakukan sebagai pola. Siapa yang pertama kali menyarankan aku pergi? Siapa yang menenangkan saat aku ragu? Siapa yang selalu kebetulan tahu apa yang terbaik untukku? Nama itu kembali muncul di kepalaku. Tidak dengan panik, tapi dengan ketelitian. Aku membuka laptop lama yang kusimpan di lemari. Baterainya hampir habis, tapi cukup untuk beberapa jam. Aku menelusuri email-email lama, pesan yang dulu tidak pernah kubaca ulang. Banyak yang terlihat biasa, terlalu biasa. Tapi di antara baris-baris netral itu ada nada konsisten. Arahan halus, dorongan samar, pengingat yang selalu datang di waktu yang tepat. Aku berhenti pada satu pesan lama. Singkat. Percaya saja, ini akan berlalu. Aku menutup laptop perlahan. Kata percaya kini terasa seperti ancaman. Pagi datang tanpa kelegaan. Aku membuat kopi, tapi rasanya pahit dan dingin, bahkan sebelum ku minum. Aku berdiri di dekat jendela, memperhatikan jalan depan rumah. Tidak ada mobil asing, tidak ada orang mencurigakan. Namun rasa diawasi itu tidak pergi. Ia hanya bersembunyi lebih dalam, membuatku bertanya-tanya apakah aku terlalu waspada atau justru terlambat. Ponselku berdering, nomor tak dikenal. Aku membiarkannya mati. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Kita perlu bicara. Tidak ada nama. Aku menatap layar lama sekali, lalu mematikan ponsel. Jika ini bagian dari rencana lama, maka bereaksi terlalu cepat hanya akan membuka posisiku. Aku memilih diam. Hari itu, kuhabiskan dengan membersihkan rumah, tapi bukan untuk rapi.
Aku ingin tahu setiap sudutnya, setiap celah, setiap pintu kecil, setiap ruang yang dulu kuabaikan. Rumah ini menyimpan banyak rahasia, tapi juga memberi perlindungan jika aku tahu cara menggunakannya. Aku menemukan loteng kecil di atas kamar belakang. Debunya tebal, tangganya jarang dipakai. Dari sana, aku bisa melihat halaman belakang dan sebagian jalan samping. Titik pengamatan. Aku mencatatnya dalam kepala, bukan di kertas. Sore menjelang, aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Beberapa barang tidak berada di tempat yang kuingat. Tidak banyak. Hanya pergeseran kecil. Kursi yang sedikit lebih maju. Tirai yang posisinya berubah. Mungkin aku lupa. Mungkin aku lelah. Atau mungkin tidak. Aku berdiri lama di ruang tengah, membiarkan keheningan mengendap. Jika ada seseorang yang masih mengamati, mereka tidak akan bergerak gegabah. Mereka akan menunggu aku lengah. Aku tidak boleh memberi itu. Malam turun lagi. Aku mematikan sebagian lampu, menyisakan satu di dapur. Bayangan bergerak pelan di dinding. Aku duduk di kursi, punggung tegak, tas kecil di dekat kakiku. Jika harus pergi mendadak, aku siap. Ponselku kembali menyala. Pesan baru. Kali ini lebih panjang. Kamu tidak seharusnya membuka itu semua. Aku tersenyum tipis. Bukan karena lucu, tapi karena jelas. Pesan itu mengonfirmasi ketakutanku. Seseorang tahu. Seseorang mengikuti. Aku mengetik balasan singkat, lalu menghapusnya. Dia masih strategiku. Aku perlu lebih dari sekadar kecurigaan. Aku butuh bukti. Dan mungkin sekutu. Angin malam membuat jendela bergetar pelan. Aku mendongak. Di luar, lampu jalan berkedip sebentar lalu stabil. Aku merasa kecil, tapi tidak lagi pasrah. Tekad dingin mulai terbentuk, menggantikan kepanikan. Jika mereka masih aktif, maka aku tidak bisa sendirian terlalu lama. Aku mematikan lampu terakhir dan duduk dalam gelap. Mendengarkan, menunggu. Rumah ini kembali sunyi, tapi kini aku tahu. Sunyi bukan berarti aman. Dan aku tidak lagi percaya pada kebetulan. Bertahan sendiri tidak lagi cukup. Aku mengenali langkah itu bahkan sebelum pintu diketuk. Tidak tergesa, tidak ragu. Langkah seseorang yang tahu ia masih punya hak untuk berdiri di ambang hidupku. Aku tidak langsung membuka. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan napas sendiri, menghitung sampai 5. Ketukan kedua datang, pelan. Ini aku, katanya. Suaranya lebih tua dari ingatanku, lebih hati-hati. Aku membuka pintu setengah. Wajah itu muncul di bawah cahaya lampu teras. Sedikit lebih kurus, garis-garis lelah di sekitar mata. Tapi tatapan itu sama. Tatapan seseorang yang selalu tahu lebih dulu. Kamu sendirian? Tanyanya. Aku mengangguk, tidak mengundangnya masuk. Ia menunggu. Aku membiarkannya menunggu beberapa detik lagi sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. Rumah terasa berubah begitu, ia melangkah masuk. Bukan karena kehadirannya menenangkan, tapi karena masa lalu ikut masuk bersamanya. Bau hujan dari jaketnya bercampur dengan bau kayu tua. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap sekeliling, seolah menilai apa yang tersisa. Kamu masih menyimpan semuanya, katanya. Tidak semuanya, jawabku. Ia tersenyum tipis. Cukup untuk membuatmu bertanya. Kami duduk berhadapan. Meja kayu di antara kami terasa seperti garis pemisah. Aku tidak menyuguhkan apa-apa. Ia tidak meminta. Keheningan memanjang, tebal, penuh perhitungan. Aku dengar kamu menemukan sesuatu, katanya akhirnya. Aku menatapnya. Siapa yang bilang? Ia menghela napas. Itu tidak penting. Justru itu yang paling penting sekarang, kataku pelan. Ia mengangguk, menerima. Kamu benar. Mereka mulai gelisah. Kata mereka menggantung di udara. Jam dinding berdetak. Aku merasakan jantungku melambat. Bukan karena tenang, tapi karena fokus. Jika ia datang sebagai sekutu, maka ia datang terlambat. Jika sebagai ancaman, ia datang terlalu dekat. Aku tidak di sini untuk menakutimu, katanya, seolah membaca pikiranku.
Aku di sini karena ini sudah terlalu jauh. Sejauh apa? Tanyaku. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya, meletakkannya di meja, tapi tidak mendorongnya ke arahku. Sejauh hidupmu diatur tanpa kamu sadar. Aku tidak menyentuh map itu. Aku sudah tahu bagian itu. Ia menatapku lebih lama. Tidak semuanya. Aku membuka map itu. Isinya salinan-salinan, email, catatan rapat, nama-nama yang muncul berulang. Polanya lebih besar dari yang kubayangkan. Bukan satu orang. Bukan keputusan tunggal. Sebuah jaringan kecil, rapi, bekerja di balik hal-hal yang terlihat normal. Kenapa sekarang? Tanyaku tanpa mengangkat kepala. Karena kamu kembali ke rumah ini, jawabnya. Dan itu mengganggu keseimbangan. Aku tertawa pendek. Keseimbangan siapa? Ia tidak langsung menjawab. Orang yang selama ini memastikan semuanya tetap tenang, tenang. Kata itu membuat perutku mengeras. Kami berbicara lama, dengan jeda-jeda yang disengaja. Setiap informasi yang ia berikan, kuhadapi dengan kecurigaan. Aku menanyakan detail kecil, waktu, tempat, urutan. Ia menjawab dengan sabar, terlalu sabar. Tapi beberapa kali, ia berhenti sejenak sebelum menjawab. Keraguan kecil, atau kehati-hatian. Aku tidak sepenuhnya percaya kamu. Kataku akhirnya, ia mengangguk. Kamu tidak seharusnya. Kejujuran itu membuatku terdiam. Malam semakin larut. Aku menyalakan satu lampu tambahan. Bayangan kami bertumpuk di dinding. Dua orang yang sama-sama membawa luka lama, mencoba berdiri di sisi yang sama tanpa tahu berapa lama. Ada satu hal lagi, katanya pelan. Tiket itu. Aku menegang. Itu bukan satu-satunya, lanjutnya. Ada beberapa nama lain yang pernah dipindahkan. Dengan cara yang mirip. Aku menutup mata. Jadi aku bukan pengecualian. Aku bagian dari pola. Siapa yang memutuskan? Tanyaku. Ia ragu kali ini. Benar-benar ragu. Dia, katanya akhirnya. Menyebut satu nama. Nama itu membuat ruangan terasa menyempit. Nama yang selama ini hanya muncul sebagai bayangan samar. Sosok yang selalu dianggap terlalu jauh untuk disentuh. Terlalu bersih untuk dicurigai. Tidak mungkin, kataku. Aku juga bilang begitu dulu, jawabnya. Kami duduk dalam diam. Tidak ada lagi yang perlu dibantah. Semua potongan kini hampir lengkap. Dan itu yang paling menakutkan. Karena jika benar, maka waktu kami hampir habis. Apa rencanamu? Tanyanya. Aku menatap meja, dokumen, tiket, map darinya. Aku belum tahu, kataku jujur, tapi aku tidak akan pergi lagi. Ia tersenyum tipis. Itu saja sudah cukup berbahaya. Di luar, suara mobil melintas pelan. Lampu depannya menyapu dinding sebentar. Aku dan dia sama-sama menoleh. Tidak ada yang berkata apa-apa. Kamu harus siap, katanya sambil berdiri. Mereka tidak suka kejutan. Aku ikut berdiri. Dan kamu? Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, katanya. Sama sepertimu. Ia melangkah ke pintu. Berhenti sejenak. Jangan percaya siapapun sepenuhnya, tambahnya. Termasuk aku. Pintu tertutup. Suaranya menggema pelan di rumah tua itu. Aku berdiri lama, menatap ruang kosong yang baru saja ditinggalkannya. Identitas dalang itu kini tidak lagi samar. Ia punya wajah, nama, kekuasaan. Dan itu berarti satu hal. Waktu untuk bersembunyi hampir habis. Telepon itu berdering tepat ketika aku mematikan lampu terakhir. Satu kali. Berhenti. Lalu berdering lagi. Nada yang sama seperti dulu. Tenang, sabar. Seolah waktu selalu berpihak padanya. Aku tidak langsung mengangkat. Aku duduk di kursi dapur, punggung lurus, membiarkan dering itu memenuhi rumah. Jika aku angkat sekarang, aku memberi sinyal bahwa aku masih bereaksi. Aku menunggu sampai dering berhenti sendiri. Pesan suara masuk. Aku tidak memutarnya. Pagi berikutnya terasa seperti jeda sebelum sesuatu runtuh. Aku bergerak dengan ritme baru. Lebih lambat, lebih terukur. Setiap langkah punya tujuan. Setiap benda punya tempat. Aku tidak lagi mencari jawaban dengan emosi. Aku mengumpulkan bukti.
seperti seseorang yang tahu bahwa kebenaran tidak akan muncul dengan sendirinya. Aku memulai dari hal-hal kecil, waktu, tanggal, pola komunikasi. Aku mencocokkan dokumen dari sekutu itu dengan arsip pribadiku. Semua selaras dengan cara yang mengganggu, terlalu rapi, terlalu konsisten. Seolah hidupku memang dirancang untuk berjalan di jalur sempit tanpa pilihan nyata. Aku menyusun semuanya di meja, lalu memotret satu persatu. Cadangan. Selalu ada cadangan. Aku mengunggahnya ke penyimpanan daring dengan nama acak. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin jejaknya tetap ada. Siang hari, aku keluar rumah untuk pertama kalinya dengan tujuan jelas. Bukan kabur, bukan bersembunyi. Aku ingin memancing. Aku duduk di kafe kecil dekat kantor lamanya. Tempat netral. Ramai, tapi tidak terlalu. Aku memilih meja di sudut, punggung menghadap dinding. Aku memesan kopi hitam dan menunggu. Tidak lama, selalu begitu. Ia datang tanpa tergesa. Jasnya rapi, langkahnya mantap. Wajahnya tidak berubah sejak terakhir kulihat. Ekspresi seseorang yang terbiasa mengendalikan ruang di sekitarnya. Ia melihatku, tersenyum kecil, lalu duduk tanpa bertanya. "Kamu terlihat lelah," katanya. Aku berhenti tidur nyenyak, jawabku. Ia mengangguk, seolah itu konsekuensi wajar. Aku dengar kamu kembali ke rumah lama. Aku mengaduk kopi, membiarkan sendok berbunyi pelan. Banyak hal tertinggal di sana. Beberapa hal seharusnya tetap begitu, katanya. Nada itu bukan peringatan, bukan ancaman, instruksi halus. Aku mengangkat pandanganku, seperti tiket ke London. Matanya berkedip satu kali, sangat cepat, tapi cukup. "Kamu selalu terlalu penasaran," katanya sambil tersenyum. "Dan kamu selalu terlalu tenang," balasku. Kami diam beberapa detik. Orang-orang berlalu lalang, gelas beradu, musik pelan, dunia berjalan normal di sekitar kami. Dan itu membuat percakapan ini terasa lebih berbahaya. "Kamu tahu itu untuk kebaikanmu," katanya akhirnya. "Kebaikan siapa?" tanyaku. Ia tidak menjawab langsung. "Kamu tidak akan bertahan jika tahu semuanya." Aku menarik napas dalam. Ini saatnya. Aku mengeluarkan ponsel, menaruhnya di meja, layar menghadapnya. Di sana, terpampang salah satu dokumen. Tanda tangan, tanggal, namanya. "Kamu menandatangani ini," kataku pelan. Ia menatap layar lebih lama kali ini. Senyumnya memudar sedikit. "Kamu seharusnya tidak punya itu. Banyak hal yang seharusnya tidak terjadi," kataku. Tekanan terasa nyata sekarang. Udara di antara kami menegang. Aku bisa melihatnya berhitung, memilih kata. Topengnya belum runtuh, tapi retaknya terlihat. "Kamu bermain api," katanya. "Aku hidup di dalamnya," jawabku. Ia bersandar, menyilangkan tangan. "Hentikan ini. Kamu tidak tahu seberapa besar dampaknya." "Justru itu," kataku. "Aku ingin tahu." Aku berdiri sebelum ia sempat berkata lagi. "Aku akan menghubungimu," tambahku. Bohong. Tapi ia tidak perlu tahu. Aku pergi tanpa menoleh. Jantungku berdetak keras, tapi langkahku stabil. Ini bukan kemenangan. Ini langkah awal. Malamnya, pesan datang bertubi-tubi. Nomor berbeda. Nada sama. Permintaan untuk bertemu. Peringatan samar. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Aku tahu sekarang. Ketenangannya mulai goyah. Aku dan sekutu itu bertemu lagi. Kali ini di tempat yang lebih aman. Kami membandingkan catatan. Ia mengonfirmasi apa yang kuduga. Dalang itu mulai membersihkan jejak. Beberapa orang dipindahkan, beberapa hubungan diputus. Tanda klasik seseorang yang merasa terancam. "Kamu memaksanya bergerak," katanya. "Itu tujuanku," jawabku. Kami menyusun jebakan sederhana. Bukan untuk menjatuhkannya langsung, tapi untuk memaksanya membuat kesalahan. Aku mengirim satu pesan. Singkat, terukur. Aku sudah bicara dengan orang yang tepat. Responnya datang cepat, terlalu cepat. Ia meminta bertemu. Sekarang, kami memilih tempat terbuka. Parkiran gedung lama, lampu kuning redup, angin malam dingin. Aku datang lebih awal, berdiri di samping mobil,
Ponsel di saku, rekaman aktif. Ia datang sendiri. Wajahnya tegang, tapi suaranya tetap terkendali. Kamu ingin apa? Kebenaran, kataku. Kebenaran itu mahal. Aku sudah membayarnya, balasku. Ia mendekat. Hentikan ini sebelum kamu terluka. Aku menatapnya. Aku sudah terluka. Untuk pertama kalinya, suaranya meninggi. Sedikit. Kamu tidak mengerti apa yang aku lindungi. Aku tidak peduli lagi, kataku. Itu saat topengnya benar-benar retak. Matanya gelap, rahangnya mengeras. Kamu selalu keras kepala. Aku tersenyum tipis. Dan kamu selalu meremehkanku. Ia berbalik hendak pergi, lalu berhenti. Jika sesuatu terjadi padamu, katanya tanpa menoleh, itu bukan salahku. Ancaman itu menggantung di udara. Nyata. Dingin. Ia pergi. Aku tetap berdiri, napasku berat. Rekaman masih berjalan. Bukti tidak lengkap. Tapi cukup untuk menunjukkan niat. Cukup untuk membuatnya berbahaya. Aku masuk ke mobil. Tangan sedikit gemetar sekarang setelah semuanya berlalu. Aku tahu satu hal pasti. Permainan ini telah berubah. Bukan lagi tentang masa lalu. Ini tentang bertahan hidup. Saat aku menyalakan mesin, lampu mobil di seberang menyala tiba-tiba, menyilaukan. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tapi mesin menyala. Peringatan terakhir, mungkin. Aku melaju pergi, cermin belakang penuh bayangan. Ancaman itu kini bukan lagi kata-kata. Ia nyata, dekat. Tidak ada jalan mundur. Hujan turun tanpa suara keras, seperti sengaja menahan diri. Jalanan basah memantulkan lampu kota, memanjang seperti garis-garis yang tak pernah lurus. Aku duduk di dalam mobil, mesin mati, tangan disetir, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Detik berjalan pelan. Tidak ada ruang untuk ragu lagi. Hari ini, semuanya harus selesai. Aku melangkah masuk ke gedung itu dengan napas terukur. Bangunan kantor lama yang kini jarang dipakai. Koridornya panjang, lampunya putih pucat, dan baunya seperti arsip yang terlalu lama disimpan. Setiap langkah bergema, seolah mengumumkan kehadiranku kepada sesuatu yang sudah menunggu. Sekutu itu sudah ada di dalam. Ia berdiri dekat jendela, punggung menghadapku. Dia akan datang, katanya tanpa menoleh. Aku tahu, jawabku. Kami tidak banyak bicara. Semua sudah disepakati. Dokumen telah disalin. Rekaman diamankan. Orang-orang yang tepat telah diberitahu. Meski tidak semuanya mengerti sepenuhnya. Ini bukan penggerebekan. Ini pembukaan. Pintu di ujung koridor terbuka. Langkah kaki terdengar. Teratur. Tenang. Ia masuk seperti biasa, seolah ini hanya pertemuan lain yang bisa ia kendalikan. Jasnya rapi, wajahnya netral, tapi matanya mencari, cepat, waspada. Kamu benar-benar memaksaku datang ke sini, katanya. Aku ingin kamu melihat semuanya, jawabku. Kami berdiri saling berhadapan, jarak beberapa meter, tapi terasa dekat, terlalu dekat. Sekutu itu mundur selangkah, memberi ruang. Ini antara aku dan dia. Kamu tahu ini tidak akan berakhir baik, katanya. Aku tahu, kataku. Tapi ini akan berakhir. Aku meletakkan map tebal di meja. Membukanya perlahan. Dokumen-dokumen itu tidak kubaca keras-keras. Tidak perlu. Ia tahu apa isinya. Aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Ketegangan di rahang, napas yang sedikit lebih cepat. Kamu tidak mengerti kenapa aku melakukan ini, katanya. Aku ingin mendengarnya dari kamu, jawabku. Ia terdiam beberapa detik, lalu duduk. Gerakannya kaku sekarang. Kamu terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak boleh muncul, katanya akhirnya. Aku hanya memastikan kerusakannya terbatas. Dengan menghapus orang, tanyaku. Dengan memindahkan, koreksinya cepat. Memberi jarak. Tanpa pilihan, kataku. Ia menghela napas. Untuk pertama kalinya, kelelahan terlihat jelas. Pilihan itu ilusi, katanya. Seseorang harus mengatur agar semuanya tidak runtuh. Kata-katanya memicu sesuatu di dadaku. Marah ya, tapi juga kejelasan. Motifnya tidak personal. Itu yang membuatnya lebih berbahaya.
Kamu mengorbankan hidupku, kataku pelan. Kamu hidup, jawabnya. Tapi tidak sepenuhnya, balasku. Sekutu itu maju sedikit. Ada saksi lain, katanya tenang. Orang-orang yang pernah dipindahkan. Ia menoleh tajam. Kamu melibatkan mereka? Mereka sudah lama terlibat. Jawabku. Henning jatuh. Berat. Aku bisa merasakan momen ini seperti tarikan napas sebelum loncatan. Jika aku mundur sekarang, semuanya kembali ke semula. Jika aku maju, tidak ada jaminan aku akan selamat. Tapi setidaknya kebenaran tidak akan kembali terkubur. Aku mengeluarkan ponsel, menekan satu tombol. Lampu kecil menyala. Rekaman berjalan. Katakan semuanya, kataku. Ia berdiri mendadak. Kursinya bergeser, menimbulkan suara tajam. Matikan itu. Tidak, jawabku. Matanya menyapu ruangan. Tidak ada jalan keluar yang bersih. Kamu pikir ini keadilan? Katanya suaranya meninggi. Kamu pikir dunia akan lebih baik dengan kebenaran ini? Aku tidak peduli dunia, kataku. Aku peduli siklus ini berhenti. Itu memukulnya. Aku melihatnya. Bahunya turun sedikit, topeng kendali itu runtuh sepenuhnya. Aku mulai ini bertahun-tahun lalu, katanya lirih. Satu keputusan, satu kebohongan kecil, lalu yang lain, lalu terlalu banyak untuk dihentikan. Dan sekarang, tanyaku. Sekarang, katanya, kamu memaksaku menghadapi semuanya. Aku mengangguk. Itu tujuanku. Ia menatapku lama sekali. Ada sesuatu seperti penyesalan di sana, tapi tidak cukup untuk menghapus apapun. Jika ini keluar, katanya, banyak orang akan jatuh, termasuk kamu. Jawabku. Ia tersenyum pahit. Aku tahu. Suara sirene samar terdengar dari kejauhan. Tidak dekat. Belum. Tapi cukup untuk menandai waktu. Sekutu itu menekan ponselnya. Mereka bergerak, katanya singkat. Aku mematikan rekaman. Tidak karena takut, tapi karena tidak perlu lagi. Semuanya sudah dikatakan. Kebenaran kini bukan lagi milikku sendiri. Ia melangkah mundur. Kamu menang, katanya. Aku menggeleng. Tidak, ini bukan kemenangan. Ia berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh. Tidak ada penangkapan dramatis. Tidak ada teriakan. Hanya langkah yang semakin menjauh. Aku berdiri diam, napasku berat. Tubuhku baru sekarang merasakan dampaknya. Kakiku lemas. Tanganku dingin. Tapi ada ruang di dadaku yang terasa lega. Kosong, tapi jujur. Sekutu itu mendekat. Kamu sudah melakukan cukup, katanya. Aku tidak menjawab. Aku menatap meja kosong, map terbuka, kertas-kertas diam. Bukti-bukti itu akan berjalan dengan sendirinya sekarang, melalui jalur yang tidak bisa lagi kukendalikan. Kami keluar gedung bersama-sama. Hujan sudah berhenti. Udara malam terasa bersih, hampir asing. Jalanan sepi. Lampu kota tetap menyala, seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana jika ini berbalik? Tanyaku akhirnya. Ia menatap langit. Itu risiko kebenaran. Aku mengangguk. Aku sudah memilih. Aku berjalan sendirian ke mobil. Menutup pintu, duduk tanpa menyalakan mesin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada suara di kepalaku. Tidak ada arahan. Tidak ada dorongan halus dari masa lalu. Hanya aku. Dan konsekuensi yang belum tiba. Aku menatap ke depan. Ke jalan yang gelap dan terbuka. Dampak keputusan ini belum terlihat. Aku tidak tahu siapa yang akan runtuh. Aku tidak tahu apakah aku termasuk di dalamnya. Setelah badai, keheningan menunggu. Aku kembali ke rumah tua itu sendirian. Tidak ada sirene. Tidak ada langkah kaki yang mengejar. Hanya pagi yang datang perlahan, membawa cahaya tipis yang menyentuh dinding kusam tanpa menghakimi. Keheningan kali ini berbeda. Aku berdiri lama di ambang pintu, kunci masih di tangan. Tidak ada rasa tercekik di dada. Tidak ada firasat buruk yang mendahului langkahku. Rumah ini masih sama. Lantainya berderit, baunya lembab, jendelanya berdebu. Tetapi cengkeramannya sudah longgar. Seperti tempat yang akhirnya mengerti bahwa rahasianya telah diambil darinya. Aku masuk, menutup pintu. Suaranya lembut.
Beberapa hari terakhir berjalan tanpa bentuk jelas. Waktu tidak lagi terasa sebagai ancaman, tapi juga belum sepenuhnya ramah. Aku tidur, bangun, makan seadanya. Tubuhku mengikuti rutinitas sederhana, sementara pikiranku perlahan belajar diam. Bukan kosong, diam yang memberi ruang. Aku mulai dengan hal kecil, membersihkan meja, menyusun kertas-kertas yang tersisa. Tidak semua harus disimpan, tidak semua harus dibakar. Beberapa cukup dilipat rapi dan diletakkan kembali, sebagai penanda bahwa mereka pernah ada. Aku tidak ingin lagi hidup dengan ilusi bahwa melupakan adalah penyembuhan. Aku membuka jendela lebar-lebar. Udara pagi masuk, membawa suara burung dan langkah tetangga yang lewat. Dunia di luar bergerak normal. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa tertinggal. Aku membuat kopi, duduk, meneguk pelan, rasanya pahit tapi hangat. Ponselku bergetar, pesan singkat dari sekutu itu. Kamu baik-baik saja? Aku mengetik balasan singkat, sedang belajar, tidak ada balasan cepat, dan aku tidak menunggunya. Beberapa hal mulai datang dari luar, panggilan, permintaan klarifikasi, wajah-wajah baru yang ingin memastikan versi cerita mereka aman. Aku menjawab seperlunya. Tidak semua orang perlu tahu segalanya. Kebenaran sudah keluar. Sisanya adalah gema. Dan aku tidak bertanggung jawab atas bagaimana orang lain mendengarnya. Aku kembali ke kamar lama di lantai atas. Kamar yang dulu terasa seperti jebakan. Sekarang hanya ruangan kosong, dengan ranjang tua, dan cahaya sore yang masuk miring. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding. Ingatan datang, tapi tidak lagi menyerang. Mereka muncul seperti foto lama yang bisa kulihat tanpa harus masuk ke dalamnya. Ada rasa marah yang belum sepenuhnya hilang. Ada rasa bersalah yang kadang muncul tanpa diundang. Aku tidak mengusirnya. Aku membiarkannya duduk sebentar, lalu pergi dengan sendirinya. Proses ini tidak rapi, tidak cepat, tapi jujur. Suatu sore adikku datang. Ia berdiri di pintu, ragu-ragu. Kamu kelihatan lebih kurus, katanya. Dan kamu masih terlalu khawatir. Jawabku, ia tersenyum kecil. Kami duduk di ruang tengah. Tidak banyak bicara. Kadang kehadiran sudah cukup. Saat ia pergi, rumah ini tidak kembali sunyi dengan cara yang menakutkan. Hanya tenang. Aku memutuskan untuk tidak menjual rumah ini. Tidak sekarang, mungkin tidak pernah. Bukan karena terikat, tapi karena aku ingin mengubah maknanya. Dari tempat manipulasi menjadi tempat keputusan sadar. Dari penjara menjadi saksi. Suatu pagi, aku menemukan tiket itu lagi. Kertasnya sudah sedikit kusut. Aku memegangnya lama. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya kesadaran bahwa benda sekecil ini pernah menggerakkan hidupku ke arah yang tidak kupilih. Aku merobeknya perlahan. Tidak dramatis. Tidak simbolis berlebihan. Hanya selesai. Berita tentang dalang itu akhirnya sampai ke permukaan dengan caranya sendiri. Tidak semua detail keluar. Tidak semua luka mendapat pengakuan, tapi cukup. Cukup untuk menghentikan siklus itu dari berulang dengan nama lain. Keadilan tidak datang sebagai penutup manis. Ia datang sebagai ruang kosong di mana aku bisa berdiri tanpa didorong. Aku mulai berjalan pagi, menyapa orang yang lewat. Hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting kini menjadi penanda bahwa aku ada di sini, sekarang, dengan pilihan sendiri. Aku tidak lagi mendengar suara arahan di kepalaku. Tidak ada lagi dorongan halus yang menyamar sebagai logika. Suatu malam, aku duduk di teras, menatap langit. Tidak ada bintang yang jelas. Hanya awan tipis dan cahaya kota. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya pelan. Kepercayaan, aku belajar, bukan sesuatu yang kembali utuh. Ia dibangun ulang, potongan demi potongan, dengan risiko yang disadari. Aku tidak lagi mudah percaya. Tapi aku juga tidak menutup diri sepenuhnya. Ada keseimbangan baru yang masih rapuh, tapi nyata. Aku berdiri, masuk ke dalam, mematikan lampu satu persatu. Saat lampu terakhir padam, rumah ini tidak terasa mengancam. Ia hanya rumah, dengan dinding tua, dengan sejarah yang tidak bisa dihapus, tapi juga tidak lagi berkuasa. Aku berbaring, menutup mata, tidak ada mimpi besar. Tidak ada rencana muluk,
hanya niat sederhana untuk bangun esok hari sebagai diriku sendiri. Keheningan menyelimuti, lembut kali ini. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menerimanya tanpa rasa takut.